Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Amelia, NIM 2020161165, Prodi Ekonomi Syariah A1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu pandangan Islam mengenai filsafat. Filsafat merupakan salah satu dari sekian banyak sistem-sistem Islam yang mempunyai pengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku umat Islam. Kata filsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata sarapan dari bahasa Arab. Irad Libmaid Aguj Gnai, bahasa Yunani. Filosofi dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata pilihan atau persahabatan, cinta, dan sophia kebijaksanaan, sehingga arti harafiahnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam bahasa Indonesia, seorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Definisi kata filsafat bisa dikatakan merupakan sebuah problem falsafi pula, tetapi paling tidak bisa dikatakan bahwa filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Hal ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan. Tetapi juga mengutarakan problem secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektik. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju suatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sedikit sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal. H.E. Saifuddin Ansyari telah menyimpulkan pengertian filsafat dari pengertian yang diberikan oleh para filosof, bahwa yang pertama adalah filsafat adalah ilmu yang istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak mampu dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa karena berada di luar jangkauan. Dan yang kedua adalah filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat serwa kekayaan yang ada. Ahmad Fuad Al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama. Karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang beroleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan di sisi lain karena ia merupakan hasil akal pikiran manusia. Selanjutnya, dalam hubungan antara akal atau filsafat dan syariat atau agama, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan merupakan menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Dapat kita pahami bahwasannya filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikirannya. Berbeda dengan ilmu-ilmu deskriptif, filsafat agama mendekatkan agama secara menyeluruh. Filsafat agama mengembangkan logika agama, teori pengetahuan dan metafisika agama. Filsafat agama dapat dijalankan oleh orang-orang beragama sendiri yang ingin memahami dengan lebih mendalam arti, makna, dan segi-segi hakikat agama-agama. Masalah-masalah yang dipertanyakan antara lain adalah
adalah hubungan antara Allah, dunia, dan manusia, antara akal budi dan wahyu, a priori religius, dan akhirnya cara-cara untuk membuktikan kerasionalan iman kepada Allah serta masalah-masalah. Ada juga filsafat agama yang reduktif atau mau mengambilkan agama kepada salah satu kebutuhan manusia dengan menghilangkan unsur transendensi atau kritis, mau menunjukkan agama sebagai bentuk penyelewangan dan kemunduran, dan anti agama atau menunjukkan bahwa agama adalah tujuan belaka. Adapun filsafat Islam ini merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah muslim. Ada yang sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Pertama, meskipun semula filsuf muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikan dengan ajaran Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid. Maka bila dalam filsafat lain masih mencari Tuhan, dalam filsafat Islam justru Tuhan sudah ditemukan. Para ulama yang menganggap filsafat sebagai ilmu sesat adalah para ulama Arab Saudi dan seluruh ulama di dunia ini yang beraliran Syalafi, Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam berbagai buku dan majalah dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun harus diingatkan bahwa definisi ilmu filsafat yang dianggap sesat adalah ilmu filsafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.